Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ulas kembali tentang materi pecahan. Nah, pecahan itu ada 3 macam. Yang pertama pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, bentuk pecahan biasa contohnya 1/5. Kemudian 2/3. Ada lagi 3/7. Dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Ya, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, kemudian untuk pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, misalnya 1/2/3, 2 1/2. Ada lagi misalnya 3 5/7. Nah, ini adalah contoh pecahan campuran. Kemudian bagaimana tentang pecahan desimal? Masih ingatkah kalian? Pecahan desimal ada 0,5. Ini artinya satu angka di belakang koma, artinya per 10. Kemudian 0,25. Ada 2 angka di belakang koma, berarti ini artinya per 100. Dan 0,365. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Ini artinya per 1000. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang bentuk-bentuk seperti ini? Ada pecahan biasa, campuran, dan desimal. Kalau kalian sudah ingat, mari kita lanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu mengubah bentuk pecahan. Mengubah pecahan. Nah, untuk mengubah pecahan, biasanya yang akan kita ubah pecahannya adalah dalam bentuk pecahan campuran. Misalnya 1/2/5. Kita ubah jadi bentuk pecahan biasa menjadi 1 kali 5, bilangan bulatnya dikalikan, kemudian ditambah bilangan yang pembilangnya. 1 kali 5 ditambah 2. Berarti 1 kali 5 itu 5, ditambah 2 itu 7. 7/5. Jadi 1/2/5 bila diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 7/5. Contoh lagi, 1/2/4 menjadi 1 dikali 4 ditambah 2, ini ya, ditambah 2. Hasilnya 1 kali 4 itu 4, ditambah 2 itu 6/4. Maka 1/2/4 jika diubah jadi pecahan biasa menjadi 6/4. Nah, demikian cara mengubah pecahan
campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana kalau pecahan desimal? Misalnya 0,5 diubah jadi pecahan biasa. Masih ingatkah kalian? Satu angka di belakang koma artinya per 10, berarti 5 per 10. Misalnya lagi 0,25. Ini ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. 25 per 100. Bagaimana kalau 2,15? Berarti terdiri dari bilangan bulat yang ada di depan koma dan bilangan pecahannya adalah dua angka di belakang koma. Artinya per 100 hasilnya 15 per 100 karena dua angka di belakang koma. Sedangkan angka di depan komanya menjadi bilangan bulat. Artinya 2 15 per 100. Bisa kita ubah jadi bentuk pecahan biasa menjadi 2 kali 100 200 tambah 15 215 per 100. Seperti ini cara mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau campuran seperti ini bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah bisa, maka kita beralih ke penjumlahan pecahan. Yang pertama dengan penyebut sama. Misalnya 2 per 3 ditambah 1 per 3. Maka hasilnya berapa? Karena penyebutnya sama, maka cukup kita tambahkan pembilangnya. 2 tambah 1, 3 per 3. Hasilnya 1. Nih. Kemudian contoh yang lain. Misal 2 per 8 ditambah 3 per 8. Maka cukup kita tambahkan pembilangnya 2 tambah 3 per 8. Hasilnya adalah 5 per 8. Nah, seperti ini. Ini kalau penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Contoh 3 per 6 ditambah 2 per 8. Hasilnya berapa? Penyebutnya kan beda 6 dan 8. Maka yang perlu kita cari adalah KPK dari 6 dan 8. Berapa KPK 6 dan 8? Mari kita ingat lagi. Kalau kamu lupa, 6 faktornya adalah 2 kali 3, sedangkan 8 faktornya adalah 2, kemudian 2, 2. Nah, seperti ini. Masih ingat apa tidak cara membuat pohon faktor? Nah, ini walaupun angkanya kecil, Ibu buat pohon faktor supaya kalian ingat. 6 itu adalah 2 kali 3, sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah berapa? Angkanya sama, ada 2, yang atas ada 2, yang bawah ada 2, yang dipakai adalah yang ada pangkatnya. 2 pangkat 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 8 kali 3. KPK-nya adalah 24. Kalau sudah ketemu KPK-nya, maka kita gunakan untuk menyamakan penyebutnya.
3/6 tambah 2/8 ditulis lagi. 3/6 tambah 2/8. Tadi KPK-nya kan 24, maka kita jadikan per 24. Nah, tinggal kita cari bilangan yang atas. 6 supaya jadi 24 kali berapa? Kali 4. Maka yang atas pun sama, dikali 4. Hasilnya berapa? 12. Kemudian 8 supaya jadi 24 kali berapa? Kali 3. Maka yang atas pun sama, dikali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, masih ingat apa tidak? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 6 per 24. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18 per 24. Bisa disederhanakan? Bisa. 9 per 12. Bisa disederhanakan lagi? Bisa lagi. Berapa? Menjadi 3/4. Hasilnya adalah 3/4. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Untuk menyamakan penyebut kita gunakan KPK. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Setelah itu kita cari bilangan pembilangnya. Caranya seperti di bawah ya. 6 supaya jadi 24 kali 4 berarti yang atas dikali 4. 8 supaya jadi 24 kali 3 berarti yang atas dikali 3. Begini cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh yang lain lagi, misalnya 2/9 ditambah 3/30. Nah, bagaimana ini? Angkanya agak besar. Kita cari KPK dari 9 dan 30. Berapa KPK dari 9 dan 30 ya? 9 itu adalah 3 kali 3, sedangkan 30 itu bagi 2 15, dibagi 3 5. Maka kita tulis kembali faktornya. 9 sama dengan 3 pangkat 2, sedangkan 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3. 3-nya yang mana? 3 yang ada pangkatnya, kali 5. Hasilnya adalah 2 dikali 9 dikali 5 sama dengan 90. Nah, KPK-nya sudah ketemu 90, maka kita buat ini menjadi per 90. Kita tulis lagi 2/9 ditambah 3/30. 3/30. Berapa hasilnya? Kita buat menjadi per 90. Seperti ini. 9 supaya jadi 90 dikali berapa? Kali 10. Berarti yang atas pun sama, dikali 10. 2 kali 10, 20.
kemudian 3 supaya jadi 90 kali 3, berarti yang atas pun sama dikali 3. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah 9. 20 tambah 9, 29 per 90. Nah, ini hasilnya 29 per 90 ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau sudah, kita beralih ke pecahan campuran. Pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran. Misalnya 1, 2 per 4 ditambah 3 per 6. Nah, bagaimana hasilnya? Maka kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Ini 2 per 4 ditambah 3 per 6. Nah, seperti ini. 1 ditambah, bagaimana ini? Kita jadikan KPK-nya adalah 12, maka kita tinggal menjumlahkan yang atas. 4 supaya jadi 12 itu kali 3, berarti 2 kali 3, 6, tambah 6 supaya jadi 12 itu kali 2, maka yang atas 3 kali 2, 6. Sama ya? Gak apa-apa. Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah. Berapa ini hasilnya? 12 per 12. Hasilnya adalah 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 2. Contoh yang lain lagi tentang penjumlahan bilangan pecahan campuran adalah 1 per 3 ditambah 2, 1 per 5. Hasilnya adalah titik, titik, titik. Nah, bilangan bulatnya kita pisahkan. 3 ditambah 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 5. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 2 itu 5 ditambah, ini seperti biasa kita samakan penyebutnya menjadi per 15. 3 supaya jadi 15 itu kali 5, 1 kali 5 ditambah 5 supaya jadi 15 itu kali 3. Jadi 5, 8 per 15. Hasilnya adalah 8 per 15. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa, kita beralih ke penjumlahan pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Misalnya 0,3 ditambah 0,2. Nah, ini ada kesamaan satu angka di belakang koma, maka cukup kita jumlahkan saja. Caranya, gunakan penjumlahan bersusun dengan tanda koma lurus, ya, seperti ini, menjadi 0,5. Bisa dipahami anak-anak? Nah, bagaimana kalau contoh soalnya 1,24 ditambah 0,6?
Nah, sama caranya kita gunakan penjumlahan bersusun. 1,24 tambah 0,6. Seperti ini. Kita luruskan tanda komanya. 4. Tinggal kita turunkan karena tidak ada penjumlahan dengan bilangan lain. Sedangkan yang ini 2 tambah 6 itu 8. Tanda komanya kita tulis. Kita jumlahkan 1 dengan 0, hasilnya 1. Maka hasilnya 1,84. Seperti ini ya. Contoh lagi. 1,506 ditambah 2,1. Ingat anak-anak, cara mengucapkan bilangan di belakang koma itu bukan 506 ya, tapi 506. 1,506, jangan 506 ya, tapi 506 tambah 2,1. Tinggal kita jumlahkan saja. 6, 0, 6. Kemudian ini 3. Hasilnya adalah 3,606. Sampai di sini bisa dipahami tentang penjumlahan bentuk pecahan biasa, campuran, dan desimal. Kalau sudah bisa, silakan kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.